Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 terdiri dari Saya Laila Maisara. Saya Tri Aprilia. Saya Lidiangga Devi. di sini kami akan menjelaskan tentang laporan keuangan sektor publik Kabupaten Bandung. Kerangka penjelasan terdiri dari 1. Kinerja laporan keuangan, 2. Dari sisi pendapatan, 3. Dari sisi auditor. Kinerja laporan keuangan. Kinerja keuangan merupakan segala upaya yang dilakukan oleh suatu entitas untuk melakukan pengukuran atas keberhasilan yang telah dicapai entitas dalam meraih laba, sehingga memiliki prospek pertumbuhan dan potensi untuk mengenali perkembangan baik perusahaan menggunakan sumber daya yang ada. Dapat dikatakan bahwa perusahaan berhasil setelah standar dan tujuan yang ditetapkan tercapai. Di sini laporan keuangan Kabupaten Bandung disusun dalam rangka penyediaan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi selama satu periode pelaporan. Baik, di sini saya akan menjelaskan laporan keuangan dilihat dari sisi pendapatan. Pemerintahan Kabupaten Bandung, laporan realisasi anggaran untuk tahun yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2017. Di sini terdapat kolom uraian, anggaran, realisasi, lebih atau kurang. Di kolom uraian terdiri dari pendapatan. Pendapatan dianggarkan sebesar 4.439.387.873,90 rupiah dan terrealisasikan sebesar 2.850.563.448,88 rupiah. Dan di sini terdapat pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah terdiri dari pendapatan pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Di sini pun pendapatan asli daerah dianggarkan sebesar 796.256.352.460,90 rupiah dan terrealisasikan sebesar 412.235.228.241,88 rupiah. Lalu ada dana perimbangan. Dana perimbangan pun terdiri dari bagi hasil pajak, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Dana perimbangan dianggarkan sebesar 3.187.998.676 rupiah dan terrealisasikan sebesar 1.422.525.909.204 rupiah. Lalu ada lain-lain pendapatan daerah yang sah. Di lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri dari pendapatan hibah, dana bagi hasil pajak, bantuan keuangan, pendapatan lainnya, dan dana desa. Di sini lain-lain pendapatan daerah yang sah dianggarkan sebesar 794.936.737 rupiah dan terrealisasikan sebesar 245.745.235.959 rupiah. Lalu selanjutnya adapun belanja. Belanja dibagi menjadi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja itu sendiri dianggarkan sebesar 5.6.459.259.571,11 rupiah dan terrealisasikan sebesar 1.422.230.199.578 rupiah. Nah, belanja tidak langsung
biasanya terdiri dari belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan, dan belanja tidak terduga. Di sini, belanja tidak langsung dianggarkan sebesar 2.945.446.446.052,11 rupiah, dan yang terrealisasikan sebesar 1.043.770.552.014 rupiah. Lalu di sini ada belanja langsung. Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Belanja langsung dianggarkan sebesar 2.010.022.813.515 rupiah dan terrealisasikan sebesar 439.459.647.564 rupiah. Lalu ada pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah pun terdiri dari penerimaan pembiayaan daerah. Di sini penerimaan pembiayaan daerah dianggarkan sebesar 366.558.971.703,21 rupiah dan yang terrealisasikan sebesar 488.779.022,36 rupiah. Penerimaan pembiayaan daerah biasanya terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana, dan penerimaan kembali penyerahan modal. Lalu ada pengeluaran pembayaran daerah. Pengeluaran pembayaran daerah itu sendiri terdiri dari pembentukan dana cadangan, penyertaan modal, dan pembayaran pokok utang. Di sini pengeluaran pembiayaan daerah dianggarkan sebesar 45.500.000.000 rupiah dan direalisasikan sebesar 0 rupiah. Nah, di sini pun pembiayaan neto sebesar 321.068.571.703,21 rupiah yang terrealisasikan sebesar 488.057.779.022,36 rupiah. Berdasarkan laporan realisasi anggaran untuk tahun yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2017, yaitu pendapatan daerah mencapai 44,4% atau senilai dengan 2.850.560.573.404,88 rupiah dari target anggaran sebesar 4.685.389.287.873,90 rupiah. Selanjutnya dari sisi auditor. Pemerintah Kabupaten Bandung akhirnya bisa mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan hasil pemeriksaan semester 1 tahun 2017 dari Badan Pemeriksa Keuangan. Pemeriksaan dan audit oleh BPK dilaksanakan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara atau SPKN, antara lain meliputi pemeriksaan atas laporan keuangan, pemeriksaan kinerja meliputi aspek ekonomi, aspek efisiensi, dan aspek efektivitas. Dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, yaitu pemeriksaan yang tidak termasuk dalam pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Tujuan pemeriksaan yang dilakukan BPK adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan pemerintah Kabupaten Bandung telah disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Penilaian yang dilakukan BPK, penetapan opini wajar tanpa pengecualian atas LHP, LKPD,
mempertimbangkan tingkat kesesuaian dengan standar akuntansi, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal. Sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.